Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa sudah masuk di bulan Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin dan semoga lancar puasanya, amin. Sesuai judulnya, kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang budgeting bulanan aku, dan kali ini aku tambahkan tentang budgeting THR juga. Pada umumnya THR itu biasanya masuk di minggu kedua sebelum lebaran ya teman-teman. Jadi kurang lebih tepat masih di bulan April ini. Jadi aku siapin aja untuk budgeting THR-nya di awal bulan. Untuk budgeting bulanan, alokasi dananya masih sama ya teman-teman. Karena bulan April ini bulan Ramadan, biasanya banyak pengeluaran yang tidak terduga. Aku sudah menyiapkan dana di luar budgeting ya. Teman-teman juga bisa cek di bagian evaluasi budgeting aku di bulan lalu. Oke, lanjut aja ke inti videonya. Ini aku isi dulu untuk bagian income. Di bagian income ini aku hanya menulis sumber apa saja yang menjadi penghasilan ya teman-teman. Tapi yang aku kelola hanya satu, sisanya jadi budgetingnya suami ya. Dan untuk bulan ini karena qadarullah kemarin ada terpapar COVID, jadi uang lemburnya belum ada ya teman-teman. Semoga semuanya cukup. Aku lanjut lagi di sini untuk bagian living. Sebenarnya tidak ada perubahan yang drastis ya teman-teman. Kurang lebih masih sama seperti bulan lalu, yaitu di sini dana kesra ini biasanya yang didebet rekening dari rekening suami itu 25.000. Kemudian iuran koperasi ini 100.000. Kemudian ini ada beras, aku budgetkan 150.000. Kemudian ada lagi untuk bulanan, biasanya aku bagi dua di sini. Untuk bulanan bagian dapur itu 100.000, dan bulanan yang biasanya aku beli di supermarket itu juga masih sama 600.000. 600.000 ini sudah termasuk dari susu si kakak Caca ya teman-teman. Lanjut lagi untuk pampersnya Ade ini 100.000 aja, insya Allah masih cukup. Kemudian ada galon dan LPG, di sini aku budgetkan 170.000. Galonnya di sini kami pakai isi ulang ya teman-teman, tapi terlihat masih banyak, maksudnya untuk budgetnya, karena memang kami pun di sini suka banget pakai air putih daripada air rasa-rasa gitu. Lanjut lagi untuk uang kebersihan 30.000, ini untuk daerah Jakarta sih teman-teman. Uang keamanan 25.000, PDAM nya 100.000 rupiah, dan belanja mingguannya ini kami bagi menjadi 4 kali belanja mingguan, totalnya 1 juta, jadi kurang lebih 1 minggunya 250.000. Kemudian untuk SPP si kakak Caca sekolah ini 500.000, dan cicilan KPR 2.630.000. Kalau dicek-cek lagi itu budgetingku masih sama ya teman-teman dengan bulan lalu, nggak ada bedanya. Aku lanjut aja untuk bagian playing. Bagian playing ini di sini ada 3 kategori. Yang pertama ini kado, biasanya aku gunakan kalau ada nikahan atau temen kerabat ada lahiran, biasanya baru kepakai gitu. Terus ada fun with family, jadi biasanya ini buat family time gitu, per bulannya 150.000, dan ini untuk snack di rumah 330.000.
Aku lanjut lagi ya teman-teman. Untuk bagian saving di sini yang masih pasti-pasti aja ya, ini memang belum ada perubahan, yaitu sinking fund sewa rumah. Karena di Jakarta ini kami sewa rumah gitu, per bulannya aku budgetin 2 juta rupiah. Kemudian sinking fund untuk anniversary pernikahan kami itu per bulannya 100.000 aja. Lanjut lagi, ada tabungan pendidikan kakak 300.000 dan tabungan pendidikan adik juga, ini 150.000. Khusus bagian saving ini rata-rata semuanya debit rekening atau masih tersimpan di rekening ya teman-teman. Dan untuk tabungan pendidikannya juga auto debit dari rekening BSI ya. Teman-teman juga bisa cek di postingan aku saat aku membuka rekening di BSI. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah mencatat semua keperluan sesuai budget kita, selanjutnya adalah memisahkan dana-dana cash ini sesuai pos masing-masing. Di sini untuk videonya tidak aku shoot secara keseluruhan ya, karena nanti aku mau fokus untuk bagian budgeting THR-nya. Berikutnya aku juga memisahkan dana-dana untuk kategori playing, karena ini sifatnya dipakai saat dibutuhkan. Jadi aku simpan seperti ini ya teman-teman. Misalkan untuk kado aku buatnya seperti ini, dan kebetulan sebetulnya dana ini akan terpakai untuk bulan ini juga, jadi aku simpan dulu dan aku keluarkan saat dibutuhkan aja. Jangan lupa tetap dicatat ya. Di kategori playing ada juga untuk fun with family. Biasanya ini aku gunakan saat family time gitu. Rencananya bulan ini mau kami pakai untuk bubar keluarga gitu sih teman-teman. Alhamdulillah jadi termudah banget sih ya kalau kita menyisihkan dana-dana seperti ini. Masya Allah, puasa baru beberapa hari ya teman-teman sudah siapin untuk bubar bersama. Gimana nih teman-teman semua, sudah ada rencana untuk buka bersama bareng tidak? Boleh di komen di bawah. Oh ya, untuk amplopnya ini aku buat sendiri dari kertas origami. Teman-teman bisa cek di video budgeting aku bulan lalu ya, kalau nggak salah ada. Lanjut lagi untuk jajan-jajan saat di rumah, ini masih aku siapin di rekening aja ya teman-teman, aku nggak ambil cash. Biasanya kami jajannya itu pesen langsung dari Gojek atau dari Shopee gitu ya teman-teman, jadi nggak ribet kalau dananya ada di rekening. By the way teman-teman, tim mana nih suka jajan yang ada di sekitar rumah atau suka yang order di Shopee atau Gojek gitu? Boleh komen di bawah ya. Berikutnya di bagian saving ini aku hanya memisahkan satu aja yang dana cashnya ya teman-teman, yaitu bagian sinking fund anniversary. Aku simpennya sama, aku simpan seperti ini 100.000 per bulan, jadi sudah terkumpul selama 4 bulan. Alhamdulillah ya, kalau begini rasanya enteng gitu, mau mengadakan acara yang gimana-gimana gitu jadi termudahkan. Yang pasti cara seperti ini itu kita jadinya nggak ngambil uang tabungan gitu loh teman-teman. Kuncinya adalah kita sisihkan dulu, bukan kita sisakan gitu ya. Oke, aku lanjut lagi ya teman-teman. Kali ini aku persiapkan budgeting khusus dana dari THR gitu. Ini bisa teman-teman contoh juga ya. Asumsinya THR yang teman-teman dapat itu kurang lebih dari 1 kali gaji gitu ya.
Yang pertama dan harus kita dahulukan ini adalah zakat, karena kita kan sudah mendapatkan rezeki dari Allah gitu ya. Nah, ini jangan lupa untuk zakatnya 2,5%. Berikutnya aku juga sisihkan terlebih dahulu ada dana darurat. Ini aku persiapkan 20% dari total THR yang kami dapat. Maaf ya teman-teman, ada gangguan suara sedikit. Lanjut lagi, ini aku persiapkan juga angpau untuk keluarga itu 23%, dan aku bedakan juga ini angpau untuk tetangga sekitar, biasanya untuk anak kecil gitu yang mampir ke rumah, gak banyak, cuma 7,5% aja. Dan lanjut lagi, rencananya aku juga persiapkan parcel untuk orang tua kami gitu teman-teman, 3%, gak banyak, biasanya ini parcel sembako gitu. Rencana juga mau beli baju untuk anak-anak ini 15%, karena kalau anak-anak itu kan pasti bertumbuh ya, jadi perlu baju juga. Ada lagi budget untuk jalan-jalan nanti ini 16% dari dana THR. Dan ada lagi kami persiapkan kue kering untuk jaga-jaga kalau ada tamu ke rumah gitu teman-teman. Di sini kami persiapkan 10% aja. Dan juga kami tambahkan untuk kebutuhan papa dan mama, biasanya mungkin buat jajan gitu ya teman-teman. Cukup 3% aja sih kira-kira. Jadi gimana nih teman-teman, sudah mengalokasikan dana untuk THR juga belum? Kalau belum, sekalian bikin yuk, mumpung belum cair ya. Yang sudah buat boleh dong di komen di bawah, aku mau tahu siapa aja yang sudah mempersiapkan. Sekalian aku mau mampir ke channel teman-teman juga ya. Terima kasih. Oke, segitu aja video tentang budgeting aku ya teman-teman. Semoga menghibur dan semoga bisa menjadi inspirasi. Jika ada yang kurang jelas, boleh di komen di kolom komentar ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.